pagi jemaat kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Dia, karena Dia begitu baik bagi kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Selamanya Kau baik, Tuhan. Selamanya Kau baik. Kau ada, Tuhan. Engkau ada untuk kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini yang sudah diberikan kepada kami. Kami bisa datang kepadamu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, sebab kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu Never Give Up. Yang saya ambil dari Nehemia 4 ayat 1 sampai 23. Saya akan mengambil beberapa poin tentang Never Give Up ini yang diambil dari Nehemia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Nehemia adalah seorang Yahudi, seorang Israel yang ikut dalam pembuangan, yang di mana di dalam pembuangan ia menjabat sebagai juru minum. Juru minum bukan suatu jabatan yang biasa-biasa saja, tapi suatu jabatan yang luar biasa, di mana ia harus menyediakan minuman bagi raja. Dia bisa bertemu dengan raja. Tetapi jemaat Tuhan, ketika Nehemia mendengar keadaan orang-orang Yahudi yang berada di Yerusalem, tergeraklah hatinya. Ingin ke Yerusalem, ingin membangun tembok-tembok yang rubuh, supaya bangsa Israel atau Yahudi, orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem bisa terlindungi. Tetapi setiap tujuan atau cita-cita selalu ada rintangan, sekalipun pekerjaan itu pekerjaan untuk Tuhan. Demikian juga yang dilakukan oleh Nehemia. Dia mempunyai hati yang begitu terpanggil untuk membangun tembok Yerusalem. Dia mempunyai suatu tujuan yang mulia, tetapi rintangan itu ada. Demikian juga kita. Mungkin jemaat Tuhan punya cita-cita. Anak-anak sekolah punya cita-cita ingin lulus, ingin menjadi apa nantinya. Rintangan itu ada. Rintangan tidak jauh dari setiap pekerjaan kita. Rintangan bisa berasal dari orang lain, orang yang membenci kita, bahkan rintangan itu dari diri sendiri, dari mental kita. Kita mempunyai kesempatan untuk terus maju atau berhenti menyerah. Tetapi kita akan melihat bagaimana seorang Nehemia
Walaupun pekerjaannya banyak rintangan, dia tetap berjalan, dan berjalan. Sampai kita tahu bahwa Nehemia tugasnya bisa dilaksanakan dengan baik. Dan Nehemia bisa sukses dalam pekerjaannya. Kita akan melihat apa saja rintangan yang dihadapi oleh Nehemia. Yang pertama adalah tekanan mental. Ayat 1 sampai 3 akan saya bacakan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah itu? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Bayangkan, di tengah-tengah pekerjaan yang begitu sulit, dikatakan bahwa mereka adalah lemah. Bahkan dikatakan bahwa tembok hasil mereka, apabila ada anjing hutan yang loncat, tembok itu akan rubuh. Mungkin jemaat juga pernah merasakan ketika mempunyai cita-cita, ketika akan mengerjakan sesuatu, ada orang yang mengatakan, bisa apa kamu? Tidak mungkin kamu bisa mencapai cita-citamu itu. Siapa kamu? Ingat saya puluhan tahun lalu ketika saya berada di Cibinong, saya hanya seorang tukang kebun. Saya ikut kursus Alkitab dan saya berkata kepada teman saya ingin melanjutkan sekolah. Saya ingin kuliah tentang teologi. Apa kata teman saya? Kamu tidak akan bisa. Kamu tidak akan bisa membayar untuk sekolah itu. Itu salah satu rintangan saya. Saya berangkat ke Solo, naik truk untuk kuliah sekolah teologi. Ada 6 bulan di sana, saya gagal. Saya pulang ke Cibinong lagi. Suatu hari pun saya ingin melanjutkan sekolah lagi. Dan saya berangkat lagi. Puji Tuhan, saya bisa lulus sekolah teologi. Andai kata saat itu saya mendengarkan kata teman saya bahwa saya tidak akan mampu, mungkin saya tidak akan sekolah teologi. Kita hidup, jangan mendengarkan kata-kata negatif dan jangan mengaminkan kata-kata negatif itu. Kita harus menolaknya, tapi katakan pada diri kita bahwa kita mampu, bahwa saya mampu karena bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan melihat di dalam perjanjian baru, bagaimana ada orang buta yang dia terus berteriak pada Tuhan Yesus, walaupun orang banyak melarangnya dia datang pada Tuhan Yesus. Kita akan membacanya di Matius 20 ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihinilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini, orang buta itu pantang putus asa.
ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat, dan mereka meyakini bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mereka, mereka berseru kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, bahkan mungkin murid-muridnya, melarang orang buta itu berteriak. Melarang orang buta itu memanggil Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang buta itu? Mereka semakin keras berteriak. Kita juga mungkin dalam mencapai cita-cita, di dalam mencapai tujuan kita, banyak halangan. Apakah ketika ada halangan itu, kita akan putus asa, atau akan semakin keras kita bekerja, atau kita semakin keras untuk mencapai tujuan itu? Banyak orang yang tidak bisa mencapai cita-citanya, orang yang tidak bisa mencapai tujuannya, karena ada satu halangan, dan mereka berhenti karena halangan itu. Selanjutnya kita juga akan melihat di Markus 7 ayat 24-30, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Mungkin kita dalam berdoa kepada Tuhan belum ada jawaban. Berapa lama kita berdoa belum ada jawaban. Tetapi kita harus tetap berdoa dan berdoa. Kita lihat perempuan ini. Dia datang kepada Tuhan Yesus untuk anaknya, supaya anaknya disembuhkan. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, bahwa perempuan itu adalah anjing. Tetapi perempuan itu tidak berhenti, tidak putus asa. Dia tetap memohon kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya anaknya sembuh. Kembali ke Nehemia. Jawaban Nehemia ketika ada rintangan antara lain, dia terus bekerja dengan segenap hati. Ayat 6. Dan dia juga berdoa serta berjaga di dalam ayat 9. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang berkata, dengan beriman kepada Tuhan Yesus, kita akan mencapai tujuan kita. Tapi ingat, beriman tanpa melangkah, apa artinya? Hanya duduk, diam, dan berkata dalam hati kita, dan berkata kepada orang lain, akan indah pada waktunya. Itu terlalu miring tidurnya. Harus bangun. Kita bukan saja beriman, tetapi tetap berdoa, tetap bekerja, dan itu akan membuahkan hasil. Yang selanjutnya, rintangan yang dihadapi oleh Nehemia. Bukan saja rintangan yang kita hadapi itu adalah rintangan secara mental, tetapi rintangan secara fisik juga. Kita akan melihat ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing-puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Pekerjaan begitu berat yang dilakukan oleh orang-orang Nehemia. Puing-puing masih banyak.
dan mereka sudah lemah. Mungkin juga kita dalam melakukan tugas-tugas kita. Kita melihat tugas kita begitu berat, sementara tenaga kita sudah lemah. Itu adalah suatu rintangan. Apakah kita akan diam, akan berhenti, dan hanya berdoa tanpa melangkah? Itu tidak akan berhasil. Walaupun sudah lemah, tetap harus bangkit, tetap harus bekerja di dalam mencapai cita-cita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan melihat bahwa ancaman fisik itu, ayat 11, tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Jemaat, Nehemia beserta teman-temannya sudah bekerja begitu giat, tenaga sudah lemah. Setelah itu, ancaman juga ada. Tapi Nehemia tidak berhenti. Nehemia tetap berjalan. Ancaman serangan itu bukan suatu ancaman yang hanya pura-pura, tetapi akan dilakukan oleh orang-orang yang membenci kepada Nehemia. Di dalam pekerjaan kita, banyak sekali orang-orang yang ingin menghentikan kita. Banyak orang-orang yang mengancam kita supaya pekerjaan itu tidak terlaksana. Dan anggapan mereka akan terbukti bahwa Nehemia itu lemah, bahwa bangsa Yahudi itu lemah. Dan mungkin anggapan orang juga, ketika kita gagal, kita tidak mau berjalan, kita tidak mau meneruskan tugas-tugas kita, orang yang dulu mengolok-olok kita akan berkata, "Tuh kan, terbukti, dia tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa melakukan apa-apa." Ancaman serangan dari musuh, Nehemia tetap tidak menyerah. Untuk mengatasi rintangan itu, ia tetap melanjutkan pekerjaannya dengan mempererat keluarga bawahannya. Apa yang dilakukan oleh Nehemia di sini? Dia menempatkan antara keluarga dengan keluarga. Jadi keluarga harus melindungi keluarganya. Seorang ayah harus melindungi keluarganya. Demikian juga anak-anaknya harus melindungi orang tuanya. Nehemia di sini memakai strategi. Ketika ada ancaman, seorang keluarga tidak akan membiarkan keluarga yang lainnya teraniaya. Itu suatu taktik jitu dari Nehemia. Di samping itu juga Nehemia mengamati dan memberi semangat bahwa Tuhan berperkara dalam pekerjaan itu. Nehemia mengamati seorang pemimpin, dia mengamati pekerjaan anak buahnya. Ia mengamati anak buahnya dan memberikan semangat bahwa Tuhan pasti menolong. Seorang pemimpin bukan saja membuat strategi, tetapi dia juga harus menghibur bawahannya, memberikan semangat kepada bawahannya. Di sini selaku orang beriman, semangatnya adalah bahwa Tuhan pasti menolong. Dan selanjutnya, yang ketiga, tetap bekerja dan berjaga di tengah kelemahan dan ancaman. Saya akan bacakan dari ayat 16 sampai 19. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikat
meletakkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita berpencar dengan pada tembok yang satu jauh dari yang lain. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan ketika ada ancaman, Nehemia tidak putus asa. Nehemia tetap bekerja di tengah-tengah ancaman. Nehemia tidak menghentikan pekerjaannya. Bahkan ketika anak buahnya bekerja, diperintahkan oleh Nehemia, yang lain harus mengangkat senjata. Bahkan ketika sedang bekerja, sebelah tangan bekerja, yang sebelah tangan lagi memegang senjata. Bekerja dan berjaga-jaga. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nehemia bisa berhasil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap cita-cita dan pekerjaan selalu ada tantangan, baik dari luar maupun dari diri sendiri. Jangan menyerah dan jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan diri sendiri. Kalau kita gagal dalam mencapai cita-cita atau tujuan, ubah strategi, berdoa, berjaga, dan tetap bekerja. Banyak orang yang ketika gagal dalam pekerjaannya, gagal dalam usahanya, dia menyalahkan orang lain. Karena orang tua saya tidak membantu saya. Karena teman-teman saya tidak membantu saya. Jangan mengharapkan pertolongan dari manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Kita bekerja, berdoa, berjaga, dan kita akan berhasil. Jangan menyerah. Nehemia tidak menyerah, dan dia berhasil. Kita pun, kalau kita tidak menyerah, kita akan berhasil. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu, bagaimana kami belajar dari Nehemia, bahwa ketika melakukan pekerjaan, ketika melakukan tugas kami, itu banyak rintangan. Tetapi Nehemia tetap berjalan. Ajari kami Tuhan, untuk tidak putus asa. Ajari kami Tuhan, untuk tetap berpegang kepadamu. Kami tetap bekerja, berdoa, dan berjaga-jaga. Saat ini kami mengangkat doa-doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kau berkati negara kami, negara yang subur dan makmur ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden beserta wakil, para menteri, sampai aparat pemerintah yang terdekat dengan kami, RT RW, Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk para leader kami, Engkau berkati ya Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pendidikan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Untuk jemaat-jemaat yang tergabung di gereja New Life, Engkau berkati. Mereka sedang mencari pekerjaan, Engkau berkati ya Tuhan. Yang sedang usaha, Engkau memimpin mereka di dalam usahanya. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur padamu bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati setiap program yang ada dan biarlah bisa diselesaikan dengan baik. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, Engkau berkati. Berikan kesehatan, kekuatan daripadamu, dan para pemimpin kami yang terdekat dengan kami, RT RW, Engkau berkati.
Kami juga berdoa untuk jemaat New Life. Kau berkati setiap leader yang ada, berkati setiap koordinator, dan Kau berkati juga setiap jemaat yang ada. Apabila mereka sedang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang baik. Apabila mereka sedang usaha, Engkau berikan usaha yang terbaik. Apabila mereka sedang menanti keturunan, berikanlah keturunan ilahi daripadamu. Apabila mereka sedang mencari jodoh, berikan pasangan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat, angkatlah kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan memberkati usaha kita. Tuhan memberkati anak-anak kita. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang kita lakukan. Semua itu berbuah. Dan berkat itu, berkat ini kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.